Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Abdul Wahid. Iya. Ya, saya sedang bersama dengan Bapak Wakil Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia yang baru-baru ini saja menjabat sebagai Koordinator Steering Komite Rakernas IGI, Rapat Kerja Nasional Ikatan Guru Indonesia tahun 2023. Iya. Nah, yang baru saja dilaksanakan ya Pak, di mana Pak? Aceh. Di Aceh, Ya. di Banda Aceh Di ya. Banda Aceh. Tanggal berapa? Ada dua lewat daring, itu tanggal 13 Maret ya, sampai 16. sampai Kemudian 16. dilanjutkan dengan luring 17 sampai 19 Maret. Oh, jadi ada dua sesi ya Ada Pak? dua, ya, ada daring dan luring. Iya, betul. Karena saking pentingnya acara tersebut ya Pak, jadi harus, betul. karena kalau dilaksanakan hanya luring, mungkin tidak akan cukup waktunya. Jadi Iya, benar sekali itu. banyak diselesaikan dulu di daring ya Pak, baru Iya, difinalisasi ketika luring di Banda Aceh. Iya. Sebelumnya saya ingin meminta komentar dari Bapak bagaimana secara keseluruhan acara tersebut Pak. Iya. Kan sudah berjalan selama seminggu kurang lebih ya. Iya, benar sekali. Jadi salah satu program Ikatan Guru Indonesia itu sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, itu mesti diadakan rapat kerja nasional. Dan setiap tahunnya, dan alhamdulillah rapat kerja nasional yang ketiga itu dilaksanakan di Banda Aceh sesuai dengan hasil Rakernas sebelumnya, Tahun yang kedua 2022. tahun 2002 di Bali waktu itu. Oh, saat itu di Bali. Ya, dan kegiatan ini alhamdulillah saya selaku koordinator SC dipercayakan pada saat itu dan mulai menggodok berbagai persiapan-persiapan ya untuk menuju ke Rakernas itu. Iya, mempersiapkan Ya, acara mempersiapkan dengan acara matang, dengan Pak. matang dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dengan dua sesi yang saya bahasakan tadi, Iya. ya ada daring dan ada luring. Nah, di daring itu sejak tanggal 13 itu kami mengundang peserta. Jadi pesertanya itu sekitar ada 71 untuk luring dan ditambah 12 yang tidak sempat hadir tapi meminta tetap diadakan melalui tetap bisa mengikuti dari jauh. tetap mengikuti dari jauh itu. Ya, itu seputar terkait dengan itu. Kurang lebih persiapan untuk acara yang besar tersebut kemarin itu sebelum hari H itu berapa lama Pak? Ya, kami ya sekitar 1 bulan lah. 1 bulan lamanya ya. Persiapan, iya. Nah, karena saya kemarin juga sempat mengikuti jalannya acara Rakernas dan saya melihat wah acaranya sangat keren, semua tertata dengan baik dan selesai tepat waktu ya Pak ya. Iya, alhamdulillah sesuai rencana. Iya. Meskipun ya namanya namanya pertemuan-pertemuan itu kadang ada sempat riuh dan sebagainya, tapi itu namun bisa dinamika teratasi ya, Pak bisa ya. teratasi Dinamikanya dengan dapat baik. teratasi Iya. dengan baik. Iya. Diawali dengan ketika acara di Banda Aceh itu ada sambutan dari Ketua Wilayah IGI Aceh sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakernas. Kemudian Iya, juga ada pendiri IGI yang datang ya Iya, Pak ya. betul. Lalu juga ada dari pejabat Kepala Dinas Pendidikan Iya. Provinsi Aceh yang datang ya Pak. Iya. Sebenarnya secara keseluruhan apa pesan-pesan yang disampaikan oleh para pendiri IGI, para pejabat yang kemarin menghadiri acara Rakernas Pak? Iya, intinya Pesan yang mereka mereka sampaikan. berharap sejak keberadaan IGI ini punya peran yang penting dan strategis untuk kemajuan pendidikan. Nah, sebagai organisasi profesi guru diharapkan tentu terus melakukan langkah-langkah peningkatan kompetensi guru melalui Ikatan Guru Indonesia ini. Makanya dalam merencanakan program kerja tersebut, ya karena ini merupakan program kerja tahunan yang kita buat di awal kepengurusan kami itu, Iya. kita adakan dulu Rakernas yang membahas secara 5 tahun. Kemudian tiap tahun kita bahas apa-apa langkah yang dilakukan program tersebut di setiap tahunnya. Iya, benar. Dan pesan-pesan mereka itu ya mulai dari Dewan Pendiri, tentunya berharap agar IGI ini semakin maju, semakin
eksistensinya semakin diperlukan di negeri ini. Iya, sesuai dengan temanya ya Pak ya, solid, bergerak, berdampak untuk Indonesia. Ya, itu. Benar-benar. Jadi keberadaan IGI diharapkan bisa memberikan dampak bagi Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan ya Pak, kemajuan dalam bidang pendidikan. Tuh, saya juga melihat dari hasil catatannya itu ada usulan maupun arahan untuk kebijakan pendidikan di Indonesia yang sangat banyak gitu Pak. Betul. Betapa Rakernas ini juga membahas banyak permasalahan yang memang dialami oleh hampir seluruh guru di Indonesia, mulai dari tingkat guru di kelompok bermain, guru PAUD, guru SD, SMP, sampai guru tingkat SMA dan SMK. Sebenarnya dari keseluruhan itu, yang paling urgent itu saat ini tuh tema permasalahan yang mana Pak, menurut Bapak? Jadi saya awali dulu bahwa tema yang kami bahas itu kan solid, bergerak, berdampak untuk Indonesia. Nah, kesulitan kita ini karena perlu disadari bahwa masalah pendidikan ini bagaikan benang kusut ya, banyak sekali masalah-masalah pendidikan sekali ya Pak. Sehingga kita perlu meluruskan dan IGI diharap menjadi bagian solusi. Dan solusi itu kami mengusulkan dalam bentuk rekomendasi. Misalnya tadi tentang PAUD, ya bagaimana gerakan-gerakan di PAUD itu ya betul-betul menggembirakan, menggerakkan siswa. Begitu juga dengan P3K kita. P3K itu, ini yang menarik juga karena sangat menarik. Ya, di sisi lain kami merasa bersyukur karena Dinas Pendidikan dan para pejabat di daerah itu menerima ASN P3K dari guru itu sangat luar biasa, dan ini merupakan kesyukuran. Tinggal ada beberapa kendala dan masalah. Nah, itulah yang kita coba urai. Bagaimana mengatasi itu, misalnya masalah penempatan, masalah K2, afirmasi dan sebagainya. Itu yang karena tidak dapat dipungkiri di setiap daerah berbagai permasalahan P3K itu sangat banyak ya Pak. Iya, betul. Sampai sebelum Rakernas ini dilaksanakan, tepatnya pada saat Hari Guru Nasional itu, IGI juga sudah menyampaikan usul mengenai P3K ya Pak, di depan Mas Menteri, Mas Nadiem. Iya, betul. Kemudian juga kita ulas lagi, kita bahas lagi di Rakernas itu, karena memang ini merupakan nasib bagi semua guru di Indonesia ya Pak. Iya, benar. Yang belum diangkat namun sudah tidak diragukan lagi pengabdiannya. Gitu. Dan masalah-masalah di daerah itu ya cukup banyak lah. Ya, mulai dari guru yang awalnya lama mengabdi di situ, terus dipindahkan masuk guru yang baru, atau malah yang di tempat ini ada yang tidak lulus, datanglah guru baru. Nah, itu yang kami sementara usulkan, berbagai mengurai masalah-masalah itu. Jadi kebijakan yang pemerintah tetapkan itu memiliki dua sisi ya Pak, ada yang diuntungkan, ada yang ternyata dirugikan gitu. Nah, di sini IGI berusaha bagi guru-guru yang merasa belum mendapatkan keadilan mungkin ya Pak ya, bisa didengar suaranya gitu. Melalui usulan ini kita menyuarakanlah suara teman-teman kita guru ya, karena memang keberadaan organisasi profesi ini ya begitu. Kita berupaya sebagai penyambung lidah mereka ya, kami IGI akan menyampaikan ke penentu kebijakan. Kemudian terkait program kerja Pak yang juga kemarin dibahas, bagaimana program kerja sebelum dan yang pasti dievaluasi apa ya ketika di Rakernas itu ya Pak? Ya, ada kegiatan kami yang begitu meriah, misalnya kerjasama pada saat Hari Guru, pada saat GES itu, kerjasama di pameran, kemudian pemberian penghargaan kepada para pejabat, para guru yang berprestasi. Nah, itu yang kami evaluasi dan kami mudah-mudahan nanti ke depannya ini lebih baik. Iya, benar-benar. Jadi itu yang program-program yang di sisi lain ada program rutin lah yang kami lakukan, termasuk usulan-usulan pembentukan IGI sampai ke tingkat kecamatan dan sebagainya. Ya, itu. Karena kemarin juga ada pelantikan pengurus pusat juga ya Pak ya yang baru, betul sekali. Di dalam Rakernas ini ya tadi itu selain membahas program kerja, juga kita pelantikan PAW, pergantian antar waktu. Jadi hampir setiap
tahun itu ada PAW. Ada PAW ya, jadi Iya, ada tergantung evaluasi. pergantian pengurus maupun pelantikan pengurus yang baru mengisi Iya, jabatan mengisi yang jabatan kosong yang ya kosong, Pak ya. iya, betul. Ada harapan apa Pak kepada para pengurus yang baru dilantik ini bagi perkembangan khususnya pengurus pusat di Ikatan Guru Indonesia? Iya, kami berharap pengurus yang baru saja dilantik itu ya tentu akan menjadi bagian dari IGI yang bisa membantu dan memajukan IGI ini. Iya, benar-benar. Ya, artinya dia bukan diurusi tetapi mengurus. Iya, ya. betul. Itu, Karena pengurus ya, Pak ya, namanya bukan pengurus. diurus. Ya, bukan diurusi. Nah, seperti itu. Benar. Dan juga sebelum adanya pelantikan pengurus pusat ini yang baru, banyak juga pelantikan pengurus wilayah di wilayah-wilayah terbaru di Indonesia ya Pak ya, yang baru dibentuk misalnya di Provinsi Papua ya Pak ya. Iya. Sekarang kan kita IGI ini sudah di 34 provinsi ya. Kemudian 500 lebih kabupaten yang tersebar. Yang terdata itu 514 ya. Tapi sementara ini kita berusaha cukupkan sampai 520. Iya. Wah, sangat banyak ya Pak ya. Iya, Sekarang betul. IGI sudah berada di mana-mana dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia, dan setelah ini tindak lanjut dari Rakernas yang baru saja dilaksanakan Pak, kira-kira bagaimana? Jadi tindak lanjut ya kita usahakan nanti menjalankan program-program yang telah direncanakan, mulai setiap bidang itu akan dilakukan. Kemudian ada agenda juga yang dibahas ya terkait dengan penentuan Rakernas selanjutnya yang insya Allah akan diadakan di Nusa Tenggara Barat rencananya ya Pak. Kemudian Rakornas di Maluku. Oh iya. Nah, Rakornas kan merupakan tindak lanjut dari acara Rakernas ya Pak. Ya, apakah nanti Bapak juga di bagian yang menjadi steering komitenya nanti, koordinatornya, atau kira-kira akan? Iya. Kalau itu akan dibahas lagi di kemudian pusat, ya Pak ya. Namun harapannya bagaimana Pak di Rakornas agar nanti juga bisa sesukses Rakernas kemarin, harapan Bapak? Iya, harapan kita tentu mengharapkan semua wilayah, terutama ketua wilayah itu bisa hadir di acara tersebut. Karena ini penting untuk mengkoordinasikan program-program yang kita lakukan, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan untuk disosialisasikan sampai ke tingkat daerah. Saya kira itu. Saya harap dan kami semua tentu berharap Rakernas yang telah terlaksana dengan baik, semua program kerja yang telah disusun, yang telah dirapatkan, yang telah dievaluasi ke depannya bisa lebih baik lagi ya Pak pelaksanaannya tentunya. Kemudian para pengurus yang baru saja dilantik bisa mengabdikan diri tentunya di Ikatan Guru Indonesia sehingga program yang telah disusun bisa berjalan ya Pak. Karena seperti judulnya, solid bergerak dan berdampak untuk Indonesia. Pada akhirnya tujuannya untuk Indonesia ya untuk Pak Indonesia, ya? Betul. Bagaimana para pengurus bisa solid, bergerak, komunikatif, bergerak dan bisa berdampak, ya Pak. Iya, betul. Iya. Ternyata obrolan kita mengenai Rakernas ini seru juga Pak, karena sejujurnya saya masih awam dengan Rakernas, namun dengan obrolan ini terbukalah pandangan saya. Iya, betul. Yang saya lihat secara keseluruhan acara Rakernas kemarin itu berhasil ya Pak, bahkan sampai malam, karena acaranya ruangannya itu harus segera ditutup, dilanjutkan lagi dengan Zoom meeting. Betapa antusiasnya para peserta. Di situ saya merasa bahwa ternyata teman-teman di IGI ini punya semangat yang luar biasa dalam memajukan organisasi. Sampai waktu sudah selesai, kita di IGI tidak ada kata menyerah. Betul. Jadi selalu ada solusi. Solusinya ya dengan cara daring lagi. Meskipun kami rapat di kamar masing-masing. Tidak menyerah dengan keadaan ya Pak ya. Dan itulah guru yang kita harapkan, bahwa jangan mudah menyerah, baik masalah fasilitas, masalah apa, tidak ada kata menyerah dengan keadaan, menyerah dengan keadaan demi kemajuan pendidikan itu sendiri. IGI telah memberikan contoh bahwa di saat yang
urgent seperti kemarin, waktu yang terbatas, namun masih banyak program yang harus dibahas, IGI bisa menunjukkan bahwa kita tidak menyerah pada keadaan ya Pak, langsung dilanjutkan dengan daring, dan tentu saya yakin WiFi hotel itu berpengaruh, mungkin lemot ya, namun saya yakin peserta mengorbankan kuotanya masing-masing ya Pak. Tidak ada masalah kalau di IGI. Membahas setelah Rakernas nih Pak, saya melihat keseruan di grup, banyak sekali peserta yang mengirimkan dokumentasi-dokumentasi mereka dalam perjalanan pulang setelah Rakernas, ada yang delay pesawatnya, ada yang mengirimkan video, Pak Nurlianto mengirimkan video sedang naik perahu untuk menuju tempat tugasnya setelah dari Rakernas. Nah, kemudian yang menarik itu adalah usul dari Dewan Pendiri IGI, Bapak Satria Dharma, untuk bisa membuat karya, yaitu kesan pesan cerita yang dialami oleh setiap peserta ketika mengikuti Rakernas, Pak. Nah, bagaimana sebagai panitia Bapak menyikapi ide cemerlang tersebut, Pak? Iya, jadi ini luar biasa. Jadi memang kita di IGI seperti itu. Setiap ada pertemuan, ada saja ide dan ilmu yang ditularkan. Ya, saya kagumi teman-teman di IGI itu semangat berbaginya itu, semangat berbagi. Jadi biar 5 orang, biar apa, kalau ada sesuatu yang ditemukan, ada itu langsung dibagi ke teman-teman. Bisa jadi bahan untuk berbagi ya, Pak. Mesti terlalu formal. Nah, ini luar biasanya ini karena di Rakernas ini kita harapkan lahir buku, menceritakan buku terkait dengan persiapan Rakernas atau pengalaman-pengalamannya selama menjadi pengurus IGI di wilayah. Nah, itu kan menjadi sebuah program yang saya pikir selalu ada di IGI. Benar-benar. Meskipun ada dirumuskan, tetapi itu ada ide. Jadi tidak hanya menghasilkan kebijakan saja di Rakernas tersebut ataupun keputusan atau evaluasi, tetapi juga ada karya ya Pak yang bisa diterbitkan gitu. Yang mana pasti karya tersebut sungguh menarik karena berisi kumpulan cerita yang dialami oleh para peserta yang datang dari bahkan dari Papua pun hadir ya Pak ya, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur, yang mana kisah-kisah tersebut tidak hanya terkirim di grup WhatsApp berarti ya Pak, tetapi juga dikaryakan menjadi sebuah buku yang bisa dibaca oleh banyak orang gitu. Wah, ternyata bisa menginspirasi. Menginspirasi di balik terselenggaranya Rakernas IGI tahun 2023, banyak cerita-cerita yang menarik ya Pak yang dialami oleh para peserta. Bagaimana Pak, apakah sudah berjalan pengumpulan sementara ini pengumpulan cerita ya Pak ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, khususnya para peserta Rakernas yang kemarin hadir secara luring ke Banda Aceh, ceritakan pengalaman menariknya. Dituliskan ceritanya. Sepertinya kalau hanya dibagikan di WhatsApp, kita memang membaca, tapi hanya anggota grup saja yang membaca Pak. Tapi kalau dibukukan kan dibukukan menjadi karya nasional karena terdiri dari para penulis-penulis IGI yang hebat. Saya harap karya tersebut bisa segera terbit ya Pak, dan bisa kami baca dan menambah motivasi kami untuk lebih baik lagi dan lebih berkontribusi lagi khususnya dalam dunia pendidikan. Seperti tema IGI Rakernas kemarin, yaitu solid bergerak berdampak untuk Indonesia. Terima kasih Pak Wahid atas waktunya, kesempatan yang diberikan, sharing yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan acara Rakernas IGI tahun 2023 bisa membuat IGI lebih berdampak untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan di acara Rakernas selanjutnya sukses sebagaimana Rakernas IGI tahun 2023. Kami tentu mengucapkan terima kasih ya kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rakernas ini, termasuk tuan rumah, OC, SC, teman-teman SC, dan tentunya pengurus wilayah dan pengurus pusat. Terima kasih semua. Tanpa kalian semua ya kegiatan ini tidak mungkin berlangsung dengan baik dan sukses. Baik. Terima kasih Bapak.
kita berjumpa lagi di event IGI selanjutnya. Ya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.